Wabarakatuh. Kita akan lanjutkan mata kuliah Pancasila ya. Jadi sebelum kita UAS, ini kayaknya materi terakhir, kita akan bahas tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Apa sih yang dimaksud pembangunan di era globalisasi? Nanti akan kita bahas di belakang. Nah, ini adalah latar belakangnya kenapa kita harus membahas pembangunan di era globalisasi saat ini. Saat ini kita berada di era masih 4.0 ya, yang sebentar lagi juga sudah akan berganti ke 5.0. 4.0 itu artinya adalah kita berada di era di mana semuanya serba internet atau Internet of Things, semuanya serba internet. Nah, internet ini membawa banyak dampak, termasuk dampak positif dan juga dampak negatifnya. Salah satu dampak positif yang bisa diambil dari internet ini, ya seperti saat ini bisa daring, dimanapun kalian berada tetap bisa kuliah. Ada yang mungkin sambil masak, ada yang nunggu cucian, atau apapun lah. Seperti itu contohnya. Nah, di sini ada banyak hal. Salah satu yang dituliskan di sini adalah kemudahan komunikasi. Jelas ya. Saat ini semua nggak ada orang, ada sih mungkin. Rata-rata semua orang mempunyai ponsel atau handphone. Itu adalah sarana komunikasi yang sangat memudahkan orang berkomunikasi jarak jauh. Bahkan saat ini jarang sekali orang membeli pulsa reguler untuk keperluan telepon dan juga melakukan chatting. Semuanya menggunakan pakai data atau internet untuk melakukan komunikasi, baik itu telepon maupun chatting dengan aplikasi yang macam-macam seperti itu. Selanjutnya ada kemudahan bisnis. Nah, kemudahan bisnis ini saat ini kan sangat marak ya, penjualan online seperti itu. Jadi COD-an itu kan semuanya pakai jasa internet. Jadi bisnis-bisnis yang dulu misalkan harus buka toko, harus menyiapkan wadahnya, tokonya, itu saat ini nggak masalah. Yang penting kalian punya lapaknya berupa maya atau digital. Namun di sisi lain juga ada kejahatan atau kriminal di dalam dunia maya. Pasti banyak kasus lah ya. Ada penipuan yang nanti terus jual beli orang. Jadi macam-macam. Kriminalnya juga selain ada positifnya, kriminalnya juga ada. Jadi maka itu kita harus hati-hati dalam penggunaan internet ini. Nah, dengan adanya kemudahan tadi, itu membuat perubahan pada karakter bangsa Indonesia. Biasanya karakter ini semakin melemah. Karena apa? Karena banyak budaya-budaya luar atau kebudayaan luar yang masuk dan akhirnya ditiru oleh bangsa Indonesia. Terutama kita tahu itu anak-anak muda yang sangat mudah terpengaruh. Entah itu dari gaya berpakaian, cara bicara, ataupun cara memperlakukan orang, itu semuanya akan berubah. Karena apa? Kalau zaman dulu orang itu tahu unggah-ungguh karena semuanya harus bicara langsung. Misalkan saya harus menemui dosen A, itu harus bicara langsung dan menemui, dan itu ada tata keramanya. Tapi kalau misalkan saat ini bisa telepon pun, sebenarnya telepon ataupun chat itu pun juga ada tata keramanya sendiri. Bagaimana chatting dengan orang yang lebih tua, bagaimana chatting dengan teman sebaya, itu pasti berbeda, seharusnya berbeda. Nah, meskipun misalkan mahasiswa chattingnya oke, maksudnya chattingnya sopan, tapi belum tentu dia nanti bisa ketika ketemu itu juga berlaku dengan sopan. Karena apa ya? Karena itu tadi, karena mereka itu masih kurang untuk bersosialisasi secara langsung, dan akhirnya mereka kagok atau belum terbiasa, dan akhirnya biasanya ini ada perubahan dalam bersikap seperti itu. Nah ini di sini juga dijelaskan pecahnya nilai tradisional. Jadi kalau dulu misalkan unggah-ungguh bagaimana orang
kalau sama orang tua itu, kalau orang Jawa ya itu pakai bahasa Kromo Inggil. Kalau sekarang mungkin orang-orang aduh susah Kromo Inggil, saya nggak ngerti, mendingan pakai bahasa Indonesia aja yang semuanya ngerti, misalkan seperti itu. Nah, nggak masalah, itu masih Indonesia. Tapi kalau Indonesianya misalkan kalau bahasa anak gaul sekarang itu kan dicampur-campur gitu ya. Nah, nggak semua orang tua itu ngerti. Kalau misalkan ada orang tua misalkan dok di mana atau mau kemana, OTW, nggak semua orang tua itu ngerti bahasa OTW. Singkatan-singkatan yang sekarang misalkan besti seperti itu belum tentu orang tua ngerti seperti itu. Nah, that's why itu perlu adanya penanaman bahwa Pancasila sebagai pedoman dan ruh bangsa Indonesia. Adanya penanaman atau gini, kalian boleh mengikuti tren-tren kebudayaan luar yang masuk, tapi kalian tidak boleh melupakan kebudayaan yang ada di bangsa kalian sendiri. Jangan-jangan kalian nanti pinter bahasa Inggris oke, tapi kalian lupa dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa adat daerah. Jangan-jangan nanti kalian pinter misalkan kebudayaan atau kebiasaan bangsa lain tapi lupa dengan kebiasaan di sini. Kan kebiasaan antar daerah itu berbeda-beda, apalagi antar negara. Itulah kenapa pentingnya penanaman Pancasila di era saat ini, era internet. Nah, di sini dituliskan bahwa Indonesia tuh mempunyai visi besar pada revolusi industri 4.0 adalah membawa Indonesia menjadi 10 besar ekonomi pada tahun 2030. Nah, ini adalah suatu visi Indonesia ya, cita-cita bangsa Indonesia bahwa nanti akan masuk perekonomian di 10 besar. Nah, hal ini berdampak terhadap ekonomi, industri, pemerintahan, dan juga politik. Pasti kalau misalkan Indonesia mempunyai visi bahwa ekonominya bagus di 2030, maka karena saat ini 4.0, maka nanti akan diwarnai dengan kecerdasan buatan. Misalnya ada rekayasa genetika, teknologi nano, mobil otonom, dan inovasi. Contohnya gini, yang sangat mudah kita contohkan, kecerdasan buatan. Kalau dalam daring, mungkin teman-teman ketika ditanyain itu bisa menjawab, karena mungkin di sini ada yang pintar, cari aja di Google, misalkan seperti itu. Kalau misalkan nggak ketahuan, nggak masalah. Tapi nanti kalau misalkan dalam dunia kerja, nggak mungkin kalian nanti ketika berhadapan dengan bos sementara saya cari di Google, enggak. Terus nanti akan muncul seperti ini IPK-nya bagus tapi kenapa orangnya nggak bisa? Ya karena kemarin orangnya nggak pernah berusaha untuk mengasah pikirannya dengan berpikir, tapi menggunakan kemudahan-kemudahan yang tadi ditawarkan. Jadi orang kalau sudah terlena dengan banyak kemudahan, dia lupa caranya untuk mengasah dirinya. Ngapain sih mikir mumet-mumet, lawang gula di Google enak, seperti itu. Nah, ini nanti mempunyai dampak yang luar biasa. Gitu contohnya rekayasa atau kecerdasan buatan, contohnya seperti itu. Yang paling mudah maksudnya. Oke. Ini ada ideologi Pancasila. Jadi ini biar kalian tidak lupa ya, bahwa Pancasila sebagai dasar falsafah negara, pandangan hidup dan ideologi kenegaraan bangsa Indonesia mempunyai 5 asas, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini jangan pernah kalian itu keluar dari nilai-nilai Pancasila, meskipun kalian sudah mengerti budaya luar, sudah mengerti tradisi luar, atau lebih gaul lah apa bahasanya itu, tapi jangan keluar dari nilai-nilai Pancasila. Karena apa? Karena Pancasila adalah sebagai dasar hidup, pedoman hidup orang Indonesia atau bangsa Indonesia ini.
Nah, Pancasila sebagai falsafah itu maksudnya adalah nilai-nilai pandangan hidup bangsa yang digali dari berbagai kearifan lokal, keagamaan, dan nilai-nilai kemanusiaan ini dijadikan sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia di kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, meskipun misalkan Anda itu ngomongnya dengan bahasa gaul arah Jakarta Selatan ya kalau sekarang, bahasa Jaksel tuh misalkan seperti itu, nggak masalah, tapi kalian tetap mempunyai pandangan atau pedoman itu, uh, apa ya, nilai-nilai dari seorang bangsa Indonesia atau kebudayaan kebiasaan dari orang Indonesia itu jangan diilangin. Boleh kalian itu misalkan ngomong dengan bahasa-bahasa gaul, boleh, tapi jangan lupa cara menghargai orang yang lebih tua. Jangan lupa kebudayaan ini itu juga ada yang lebih menarik. Maksudnya kebudayaan Indonesia itu bukanlah kebudayaan yang kuno, tidak. Kalau misalkan kalian tidak diperbolehkan untuk mengikuti peradaban zaman, kalian akan tertinggal. Tapi kalian boleh diperbolehkan seluas-luasnya, tapi tolong jangan melupakan siapa diri kalian. Intinya seperti itulah. Nah, kita masuk pada intinya, yaitu Pancasila sebagai pedoman paradigma pembangunan. Nah, kenapa kok Pancasila menjadi pedoman? Karena dia dijadikan sebagai kerangka atau acuan pembangunan. Dia atau Pancasila tersebut menjadi dasar visi yang memberikan suatu inspirasi. Misalkan visinya tadi Indonesia harus menjadi negara 10 besar negara yang ekonominya maju. Untuk apa sih? Untuk apa? Untuk memenuhi yang tadi, apa sih namanya, ya Allah lupa saya, kesejahteraan untuk bangsa Indonesia. Nantinya ini adalah kepentingan untuk masyarakat. Nah, untuk membuat suatu visi ini jangan melupakan Pancasila. Jangan sampai nanti untuk mencapai suatu visi atau cita-cita nanti jangan-jangan banyak masyarakat yang diperlakukan tidak adil. Jangan sampai untuk mencapai visi tersebut nanti menyebabkan suatu perpecahan. Berarti kan melanggar sila ketiga seperti itu. Jadi Pancasila itu sebagai dasar. Selanjutnya, sebagian nilai dasar menjadi referensi kritik sosial budaya. Nah, misalkan ada kebudayaan luar yang masuk dan kebudayaan itu sangat-sangat menyimpang dari sosial budaya Indonesia, maka itu akan menjadi dasarnya untuk misalkan ya contoh, saat ini kita tahu bahwa banyak kebiasaan atau mungkin kebudayaan baru yang masuk. Salah satunya adalah menikah dengan sesama jenis. Nah, ketika masuk di Indonesia, ketika Indonesia mau melegalkan atau melegalkan pernikahan sama jenis, maka semua orang akan maju atau menolak. Karena apa? Ini tidak sesuai dengan nilai ketuhanan, bahwa setiap agama itu melarang hubungan sesama jenis, misalkan seperti itu. Nanti akan melanggar ini, itu tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Itu contohnya. Nah, Pancasila sebagai prinsip etis kepada ilmu pengetahuan dan teknologi. Maksudnya adalah martabat manusia sebagai pribadi, sebagai subjek tidak boleh diperalat untuk kepentingan iptek dan riset. Nah, meskipun tadi ya Indonesia mempunyai visi yang sangat besar menjadi ekonomi yang terbaik 10 besar. Nah, pastinya nanti kan akan banyak ilmu pengetahuan di situ. Nah, prinsipnya dalam ilmu pengetahuan tersebut ada etikanya. Salah satunya yang pertama adalah manusia tidak boleh dijadikan alat atau percobaan. Contoh, kalau teman-teman misalkan melakukan percobaan untuk obat, itu biasanya menggunakan mencit, nggak boleh langsung pada manusia. Oh bu, tapi kemarin waktu COVID itu percobaannya langsung manusia bu, dan bahkan dibayar. Ini dalam kondisi urgent, tapi yang melakukan bukan Indonesia loh.
Walaupun itu yang melakukan adalah dunia, sebenarnya kan kalau aturannya kan tidak boleh langsung pada manusia, takutnya nanti gagal dan akhirnya membunuh atau membahayakan. Cuman karena keadaan urgent, keadaan dunia sangat membutuhkan atau pandemi, maka dengan meskipun itu percobaan pada manusia, tapi di situ ada informed consent atau persetujuan yang sangat detail. Mungkin diganti biayanya, atau mungkin nanti kalau misalnya terjadi seperti itu ada pernyataannya seperti itu. Tapi kalau di Indonesia nggak ada. Yang kedua, prinsip tidak merugikan atau harus dihindari kerusakan yang mengancam kemanusiaan. Jangan sampai misalkan nanti ya untuk suatu teknologi nanti karena Indonesia menjadi ekonomi tertinggi, maka nanti militernya juga harus bagus. Jangan sampai ekonomi tinggi terus kita dijajah lagi, misalkan seperti itu. Nah, makanya Indonesia misalkan membuat bom, nah ternyata bom tersebut merusak lingkungan dan juga kemanusiaan, itu nggak boleh. Itu contohnya. Terus iptek harus sedapat mungkin membantu manusia melepaskan dari kesulitan-kesulitan hidupnya. Ini adalah prinsipnya. Jadi jangan sampai adanya iptek nanti malah menyusahkan. Seharusnya dia lebih memudahkan atau melepas semua kesulitan hidupnya. Misal kok kayak sekarang internet boleh, karena apa? Semua orang itu bisa membuat semuanya mudah, misalkan jualan mudah, terus komunikasi mudah, meskipun ada dampak buruknya. Jadi semua hal itu nggak ada yang baik semua atau buruk semua, cuman kenapa kok diambil? Karena baiknya lebih banyak daripada dampak buruknya. That's why sekarang juga banyak undang-undang yang mengatur ITE. Jadi hati-hati juga dalam menggunakan internet ini, dalam penggunaan jaringan sosial. Hati-hati. Selanjutnya harus dihindari adanya monopoli iptek. Contoh monopoli iptek itu kemarin sempat ada ya dalam pandemi. Monopoli itu kan penguasaan. Kalau kemarin itu ketika vaksin di dunia itu yang pertama keluar itu adalah Sinovac, maka Sinovac itu berhak atau bisa untuk menaikkan harga setinggi-tingginya. Karena semua orang butuh, meskipun mahal tetap aja dibeli. Tapi ketika merek-merek lain sudah bermunculan, ada AstraZeneca, ada Moderna, ada Pfizer. Nah, itu maka harganya pun juga akan turun. Jadi ilmu pengetahuan ini sebaiknya jangan dimonopoli gitu. Terus diharuskan adanya kesamaan pemahaman antara ilmuwan dan agamawan. Jadi ilmuwan itu berhak untuk mengembangkan pengetahuan atau teknologinya, namun kalau di Indonesia itu harus selaras dengan agamawan. Jangan-jangan untuk mengembangkan ini itu menentang agama-agama yang lain atau menentang dengan nilai-nilai keagamaan. Jangan sampai. Misal kayak membuat rekayasa genetika. Oh, itu nggak boleh. Karena itu melanggar dalam agama ini, nggak boleh gini. Nah, itu di Indonesia sangat diatur karena di Indonesia adalah negara yang beragama. Seperti itu. Nah, kita masuk pada sila-sila. Sila 1 mengingatkan manusia bahwa ia hanyalah makhluk yang mempunyai keterbatasan seperti makhluk-makhluk lain, baik yang hidup maupun tidak hidup, dan manusia tidak dapat terlepas dari alam, sedangkan alam raya dapat berada tanpa manusia. Ketika mengembangkan suatu ilmu pengetahuan, kita tuh harus sadar bahwa manusia itu ada batasnya. Dan ketika sedang mengembangkan ilmu pengetahuan, kita pun tidak boleh merusak alam. Jangan sampai alam itu rusak gara-gara manusia. Karena apa? Karena manusia tidak bisa hidup dengan tanpa alam. Maksudnya gini, contoh kalau iptek itu sampai merusak alam atau lingkungan gitu ya, sedangkan manusia itu sangat membutuhkan lingkungan yang bagus. Apakah manusia bisa tumbuh atau hidup di alam yang rusak? Tidak jawabannya. Misalkan alamnya rusak, air bersih tidak ada, terus tumbuh-tumbuhan tidak bisa hidup. Mereka mau makan apa? Mereka mau
memenuhi kebutuhan air dengan apa gitu. Sedangkan alam itu bisa tanpa adanya manusia. Serusak-rusaknya alam ini ya nanti tetap akan menjadi alam atau lingkungan tersebut, karena nggak ada manusia nggak masalah, mereka masih tetap akan bertahan, entah itu dalam kondisi yang oke atau tidak, mereka bisa bertahan. Tapi manusia, kalau dia itu nanti alamnya rusak, dia nggak bisa bertahan. Jadi dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi harus memperhatikan alam sekitar gitu. Pada sila kedua, yaitu mensejahterakan manusia haruslah dengan cara-cara yang berperikemanusiaan. Jadi seperti tadi yang sudah dijelaskan ya, dalam riset ini pun atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus menerapkan nilai-nilai Pancasila, harus tetap mengorangkan manusia. Seperti itu. Kemarin sudah kita bahas bahwa sila kedua itu salah satunya adalah memanusiakan manusia. Jadi jangan-jangan nanti kalau kita menjadi alat riset, nanti diperlakukan semaunya. Bahkan ya setahu saya di dunia kedokteran kan itu risetnya menggunakan mayat itu kan manusia ya. Ketika membedah kulit atau nyeset kulit untuk melihat misalkan otot-otot, itu nggak boleh setelahnya itu dijarkan atau dibiarkan begitu saja, nggak boleh, harus dijahit dan dikembalikan seperti semula. Itu adalah cara mereka menghargainya, meskipun mayat tadi memang sebagai alat percobaan misalkan begitu. Itu adalah contoh memanusiakan manusia, padahal kasarane mayat itu kan sudah tidak bernyawa, tapi harus tetap dihargai. Bisa dipahami? Oke. Selanjutnya adalah desain, eksperimen, dan uji coba dan penciptaan harus etis dan tidak merugikan manusia. Nah, tadi sudah disinggung ya, eksperimen atau uji coba itu tidak boleh merugikan manusia. Yang boleh dalam penerapan teknologi di Indonesia ini adalah yang menguntungkan atau membuat semuanya menjadi lebih mudah, seperti itu. Selanjutnya dalam etika ada prinsip dasar jangan merugikan orang lain dan jangan membisu kalau mengetahui ada hal-hal yang merugikan kemanusiaan. Contoh, dalam menerapkan iptek ada satu tim gitu ya. Dalam satu tim itu sebenarnya ada yang tahu kalau tim ini sebenarnya akan merugikan alam ataupun lingkungan misalkan atau orang lain. Kalau mereka itu sudah tahu, ada yang tahu, itu jangan diem, maka seharusnya itu akan ngomong bahwa ini sebenarnya dampaknya nanti akan seperti ini loh, nanti bisa merugikan seperti ini loh, itu seharusnya ngomong. Selanjutnya jangan kita terjerumus mengembangkan iptek tanpa jiwa atau tanpa perikemanusiaan. Tadi sudah disinggung ya, jadi iptek itu nggak asal yang penting dapat temuan yang oke, enggak, tapi harus melihat atau memperhatikan beberapa aspek. Salah satunya adalah tentang manusia, apakah nanti menguntungkan atau merugikan. Jangan cuma yang penting menguntungkan buat saya, tidak, tapi untuk manusia atau orang banyak, seperti itu. Oke, pada sila ketiga mengembangkan iptek tentang dan untuk seluruh tanah air bangsa Indonesia. Jadi tujuannya adalah kesejahteraan ya, untuk persatuan. Jadi jangan cuma misalkan ya, ini misalkan kemarin itu misalkan ini aja deh, vaksin ya, misalkan vaksin itu didatangkan di Indonesia, kan termasuk ilmu pengetahuan kan, pengembangan ilmu pengetahuan didatangkan di Indonesia. Nah, jangan sampai itu nanti memecahkan, misalkan yang dapat nanti orang Jawa dulu, nanti orang yang luar Jawa ketinggalan. Enggak, kemarin kan Indonesia itu yang didahulukan adalah misalkan tenaga kesehatan dulu, baik di Jawa ataupun di tempat-tempat lain, terutama yang kasusnya sudah terlalu banyak atau banyak dilihat dari banyaknya kasus misalkan seperti itu. Nah, kalau itu masih relevan, jangan sampai nanti yang membedakan adalah rasis. Kalau yang membedakan adalah kepentingan atau urgensi, boleh, tapi kalau rasis jangan. Selanjutnya, segi-segi yang khas Indonesia harus mendapat prioritas untuk dikembangkan secara merata untuk kepentingan seluruh bangsa, tidak hanya atau terutama untuk kepentingan bangsa lain. Nah, ini contoh segi-segi yang khas tadi ya, itu tadi contohnya urgensi. Misalkan
tadi Sinovac itu seluruh bangsa Indonesia, nggak boleh yang Jawa dulu, kita nggak boleh. Boleh, alasannya adalah di Jawa itu adalah kasus yang paling tinggi, misalkan seperti itu, boleh. Tapi yang didahulukan bukan masyarakat secara umum, tapi mereka-mereka yang berjuang di garda paling depan, yaitu tenaga kesehatan. Seperti itu. Next, pada sila keempat, membuka kesempatan yang sama bagi semua warga atau dapat mengembangkan iptek dan mengenyam hasilnya sesuai kemampuan dan keperluan masing-masing. Nah, ini contohnya ya, COVID ya, paling mudah kan COVID. Ini kemarin kan membuka seluas-luasnya, siapapun yang bisa menemukan misalkan vaksin ataupun obat ataupun pencegahan COVID, mereka semuanya berlomba-lomba. Tentunya pun temuan-temuan ini juga memerlukan bukti-bukti otentik. Nggak asal saya nemu tapi tidak dibuktikan dengan apa-apa terus diakui, tidak. Untuk pengakuan pasti ada syarat-syaratnya. Ini kemarin pasti yang banyak untuk berlomba-lomba ini adalah orang farmasi ya. Jadi obat-obatan mereka entah itu untuk imunnya, untuk virusnya atau bagaimana, mereka berlomba-lomba untuk membuat ini. Karena kalau sampai mereka berhasil, itu kan royaltinya luar biasa. Maksudnya gini, royalti luar biasa ini selain dia, yang pertama dia mendapatkan royalti, yang kedua dia bisa menolong banyak orang. Seperti itu, mereka berlomba-lomba dan semua kesempatan ini semua siapapun yang bisa. Tapi tentunya kan ada syarat dan ketentuan berlaku. Misalnya jangan nggak cuma saya nemu ini bisa, iya semua bisa, tapi dibuktikan dengan bukti otentik, dengan riset pastinya. Karena apa? Jangan sampai nanti tiwas misalkan di dok, ini bisa buat obat, semua orang membeli obat tersebut, ternyata hasilnya zong. Jangan sampai, itu namanya pembodohan publik gitu. Selanjutnya untuk sila 5, bahwa iptek ini seharusnya memperkuat keadilan yang lengkap dalam alokasi dan perlakuan, dalam pemutusan, pelaksanaan, perolehan, terus pemikulan resiko dengan memaksimalkan kelompok-kelompok minimum. Ini saya contohkan tetap di itu ya. Jadi untuk alokasi vaksin itu benar-benar hal yang diperhatikan tuh benar-benar harus jeli. Misalkan kayak yang kemarin tenaga kesehatan dulu, terutama di Jawa, karena di Jawa itu yang kasusnya paling tinggi. Misalkan seperti itu, Jawa ya bagian mana dulu? Ternyata Jakarta, ada di Surabaya. Terus selain Jawa misalkan yang kasus kedua ada di Bali, berarti Bali juga harus urgent nih, harus gercep nih, seperti itu gitu. Terus misalkan itu kalau misalkan dalam bidang kesehatan. Kalau dalam bidang pembangunan transportasi gitu, pembangunan transportasi contohnya kenapa kok di Jawa itu paling banyak, ini belum merata karena masih banyak daerah-daerah yang belum bisa dijamah misalkan atau diakses. Nah, kenapa kok di Jawa masih paling banyak? Karena masih pusat pemerintahan dan ekonomi masih terpusat di Jawa. Nah, saat ini kan sudah mulai dibangun tuh tol-tol, meskipun juga lama dan agak susah mungkin ya karena medannya juga berat, itu sudah masuk ke daerah Irian. Jadi ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk memeratakan pembangunan di nasional, di bangsa Indonesia. Oke, kesimpulannya adalah yang pertama, Pancasila sebagai ideologi atau pandangan hidup bangsa, implikasinya adalah Pancasila menjadi paradigma pembangunan. Oke, jadi dalam membangun apapun itu benar-benar harus memperhatikan Pancasila. Jangan sampai nanti membangun suatu jalan atau membangun suatu riset pembangunan iptek itu kan bisa pembangunan dalam bentuk real, gedung, dalam bentuk pengetahuan ataupun yang lainnya gitu ya. Jadi jangan dipikirkan pembangunan itu hanya membangun gedung, enggak. Jadi pembangunan pendidikan itu pun juga termasuk pembangunan. Terus ilmu pengetahuan itu pun juga pembangunan iptek. Selanjutnya, Pancasila diharapkan dapat menjadi matriks atau kerangka referensi untuk membangun suatu model masyarakat atau untuk memperbaharui tatanan sosial budaya. Jadi misalkan Indonesia tuh pengen rakyatnya menjadi masyarakat yang seperti ini. Nah,
untuk membangun paradigma masyarakat ini itu harus memperhatikan Pancasila yang dijadikan acuannya. Contoh, pemerintah ingin membangun model masyarakat yang ilmu pengetahuannya oke, misalkan seperti itu. Berarti dijadikan contohnya misalkan daerah A menjadi role model untuk misalkan penerapan pembelajaran A. Nah, seperti itu harus memperhatikan Pancasila. Yang jadiin role model jangan cuma misalkan ya pendidikannya cuman pendidikan agama tertentu, jangan. Yang seharusnya harus memperhatikan Pancasila berarti yang umum yang dijadiin role model. Itu contohnya. Terus pembangunan tidak hanya fokus dalam memanfaatkan digitalisasi, tetapi juga pembangunan pendidikan harus mampu mempersiapkan sumber daya manusia. Jadi kalau misalkan digitalisasinya oke, tapi SDM-nya nggak oke, itu berarti nanti juga belum menyeluruh pembangunannya. Jadi harus balance antara pembangunan di digitalisasi dan juga yang akan memakai atau SDM-nya. Harus mengerti seperti itu. Oke, kalau ada pertanyaan monggo silahkan di kolom chat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.